warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Eka Utami, NIM 181210144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goal setting and life purpose. Apa sih goal setting itu? Goal setting merupakan pengatur atau manajemen secara langsung akan perilaku atau tindakan seseorang. Bagaimana cara penetapan tujuan yang efektif? Yang pertama ada menuliskan tujuan. Yang kedua, tujuan ditulis dalam istilah yang spesifik dan terukur. Yang ketiga, tujuan dapat divisualkan, yaitu membayangkan diri meraih tujuan tersebut. Misalnya, memenangkan lomba nyanyi tingkat nasional, terus bernyanyi di panggung yang megah dan bertemu musisi hebat Indonesia. Diri ini merasa bangga, haru, senang. Yang keempat yaitu tujuan dapat dicapai. Jadi, bagaimanapun tantangannya, kita harus bisa melewatinya. Yang kelima, tujuan memiliki tenggat waktu yang realistis. Jadi, tujuan itu harus membutuhkan sebuah susunan acara. Misalnya, hari Jumat tugas sekolah harus sudah selesai dan pada hari Sabtu bisa liburan. Yang keenam, tujuan dapat dikelola. Terkadang tujuan bisa tampak luar biasa karena ukurannya, tetapi jika dibagi menjadi komponen yang lebih kecil, maka menjadi lebih mudah untuk mengelola dan dicapai. Misal si A, bulan depan harus punya uang 3 juta. Tetapi, jika dia menabung sehari 100.000, maka target uang yang akan dikumpulkan cukup ringan. Yang ketujuh, tujuan dianalisis kemungkinan masalah. Dengan menganalisis tujuan, maka masalah yang mungkin akan terjadi dapat dicegah. Yang kedelapan, tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan masalah. Setelah dianalisis, tentukan tindakan yang diperlukan untuk menghapus penyebab masalah atau meminimalkan masalah. Yang kesembilan, tinjau kemajuan secara teratur. Peninjauan berkala terhadap tujuan akan membantu memastikan bahwa tujuan tersebut terus berlanjut, bersikap realistis, tepat waktu, dan relevan. Yang terakhir, menghasilkan imbalan yang berharga. Imbalan itu bisa berupa uang, pengakuan, hari libur, atau kesenangan yang Anda rasakan. Life purpose. Life purpose atau tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan ke depannya. Kedudukan manusia dalam Al-Quran yaitu sebagai hamba dan khalifah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tafsir Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka menyembah Allah, bukan karena Allah membutuhkan mereka. Ali ibnu Abu Tolhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, lafad illa liya'budun bermakna agar mereka mengakui kehambaan kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Demikian juga menurut Ibnu Juraij, maka yang dimaksud ialah melainkan supaya mereka mengenal Allah. Kemudian, manusia sebagai khalifah fi al-ard. Ditinjau dari segi kedudukan manusia sebagai khalifah, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Quraisy Shihab menjelaskan di dalam tafsir Al-Misbah bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 merupakan kelompok ayat yang diawali dengan penyampaian informasi Allah kepada malaikat tentang rencana penyampaian manusia di bumi. Mendengar rencana tersebut, malaikat bertanya tentang makna penciptaan. Mereka menduga bahwa khalifah ini akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Allah bermaksud dengan pengangkatan ini untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Penjelasan tadi menggambarkan konsep tugas hidup manusia sekaligus tujuan hidupnya. Dalam konteks hubungannya dengan Tuhan, manusia adalah hamba Allah. Sementara dalam konteks hubungannya dengan alam ialah khalifah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah pengabdian kepada Allah dan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.